Manusia berhati jahat itu justru orang yang dekat dengan saya. Seringkali dan banyak orang mengatakan kepada saya, kebaikan Bang Adi itu justru dimanfaatkan oleh orang lain. Dan dikatakan, rambut sama hitam, hati orang tidak ada yang tahu. Saya bersumpah demi Tuhan, saya selalu jawab, tidak mungkin. Dan saya tidak pernah percaya tentang itu. Saya merasa tidak pernah punya musuh di dunia ini. Saya selalu merasa berbuat baik. Saya menolong orang itu benar-benar tulus. Tak mungkin rasanya Tuhan balas saya dipertemukan dengan orang jahat. Tapi ternyata saya sadar manusia yang jahat itu ada, dan justru dialah orang yang selama ini saya telah berkorban untuknya. Tentang attitude yang tadi saya ceritakan di video sebelumnya, loyalitas, profesionalisme, saya dalam bekerja dan mengabdi selama menjadi staf. Nah, ternyata mereka itu begitu tega membiarkan, bahkan mengarahkan saya menjadi tersangka pada kasus korupsi. Yang akan saya ceritakan ini sama sekali tidak ada dan tidak terkait dengan proses hukum. Tapi kejadian ini nyata dan ada bukti dan ada saksi. Bahkan teman kantor rata-rata semua sudah tahu. Saya begitu heran. Sangat tega itu manusia. Mereka tahu pengorbanan saya untuk dirinya. Mereka tahu duduk perkara kasus ini. Mereka tahu posisi dan peran diri dia. Mereka tahu saya tidak tahu apa-apa. Mereka tahu saya tidak terlibat apapun. Dan dia tahu saya mengetahui tentang sesuatu yang tidak pernah saya keluar dari mulut saya, kecuali saya tarik janji saya. Dan mereka tahu saya tidak bersalah. Apa yang akan saya ceritakan ini kurang lebih ada 10 atau berapa poin. Semua merupakan gosip warung kopi sesama pegawai saat itu. Jadi bukan sesuatu yang rahasia. Dan harus saya ceritakan agar semua ini jelas. Dan jika ada yang berpikiran, oh Pak Adi terima uang, menuduh saya terlibat, atau bilang saya penipu, cerita ke orang-orang lain, maka hal inilah penjelasannya. Silakan aja berpikir di analisa saya. Nah, yang pertama, saat penerbitan SPM untuk pembayaran uang muka kerja itu, orang yang mengetik SPM itu berujar, ini bahasa Pontianak, gile, kontrak tak ada, tapi uang muka dibayarkan. Orang yang ngetik SPM itu saat ini masih ada kerja di dinas. Tanya saja. Saat itu kawan-kawan semua tahu kontrak itu dipalsukan, siapa yang memalsukan, atas perintah siapa, dan kapan dimusnahkan bukti-bukti kontrak palsu itu. Mereka tahu. Secara pribadi saya sudah menyampaikan berkali-kali, ganti perusahaan itu atau ganti saya sebagai ketua Pokja. Semua orang tahu saya loyal, tapi saya tidak bodoh. Itu yang saya tidak mau. Yang kedua, terkait kasus ini, saya selaku ketua Pokja pernah dicoba diberi suap uang sejumlah 150 juta. Kata si pemberi, ini baru satu kontrak padi dan masih ada menyusul untuk 3 kontrak lainnya. Lain kalau 150 juta dikalikan 4. Saya tolak uang itu. Saya marahkan orang yang mencoba menyuap saya. Detik itu juga saya laporkan ke bos saya atas kejadian ini. Apa yang dikatakannya? Uangnya diambil gak? Saya jawab tidak. Dan tersenyum aja dia. Kemudian saya sampaikan hal ini kepada semua anggota Pokja bahwa saya telah menolak uang suap. Dan anggota Pokja saat itu mendukung. Tanya saja sama anggota Pokja tentang kebenaran cerita ini. Masih ada kok orang ini kerja di kantor tuh. Dan cerita ini sudah jadi gosip murahan waktu itu. Poin ketiga, anggota Pokja itu diajak umroh. Salah satu anggota Pokja itu cerita dengan saya. Dan didengar juga oleh beberapa orang. Bahwa beliau lagi ngurus paspor karena diajak ke Mekah untuk umroh. Saya sampaikan, Bang, itu mimpi abang seorang muslim. Tujuannya sangat mulia. Dan yang ngajak pun orang baik loh. Buktinya sanggup membiayai uang yang tidak sedikit. Tapi posisi Pokja saat ini kan melawan kebijakan. Nah, takutnya jika ada apa-apa kelak uang itu bagian dari masalah. Bla 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 saya ceritakan. Saya tidak marah karena saya takut jadi penghalang niat baiknya. Singkat cerita, yang bersangkutan tidak pernah jadi berangkat umroh. Cerita ini selalu menjadi candaan kawan-kawan di dinas, di warung kopi. Semua tahu itu.
Bayangkan, sampai segini pun kami Pokja bertahan untuk melawan itu semua. Dari uang tunai ratusan juta, sampai ibadah umroh pun kami tolak. Poin keempat, setelah saya ditetapkan jadi tersangka, ini belum ditahan. Saya bertemulah dengan seseorang yang kesehariannya sebagai auditor, didampingi dengan teman kantor saya satu dinas, untuk menyerahkan buku ini. Ini bukunya, lebih tebal dari berkas perkara, isinya ribuan lembar. Judulnya kajian teknis atas permasalahan pemilihan penyedia barang pada kasus pengadaan pupuk dalam rangka upaya khusus di lingkungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, sumber dana APBN. Intinya saya merasa di brainwash agar mengakui bertanda tangan dokumen lelang karena tidak bertentangan dengan aturan katanya. Itulah maksud dari semua itu. Nah, jika mereka itu orang baik, dua orang itu orang baik, maka yang disampaikan kepada saya cukup satu lembar, ditulis dengan huruf besar. Tulisannya, Pak Adi, katakanlah sejujurnya apa yang terjadi demi keadilan dan nama baik Bapak. Itu yang harus disampaikan kepada saya, bukan pembenaran dengan cara seperti ini. Buku itu diserahkan kepada saya setelah saya jadi tersangka. Artinya sebelum penetapan tersangka sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Khusus untuk saya yang dia tahu saya akan jadi tersangka. Bayangkan. Jika Anda, kalian, ini saya pesan nih, memang tidak tahu persoalan ini sesungguhnya, maka halal hidup kalian. Kalian tidak berdosa sama sekali. Atau kebalikannya. Kalau masalah panen barang dia saja, jadi begini sejak 2003. Saya lulus tes ahli PBJ, 3 kali lulus. Lihat saja di daftar ahli PBJ itu. Nama saya Adi Suyatno, Insinyur Adi Suyatno, dan terakhir Insinyur Adi Suyatno MM. Iseng-iseng saya tuh lulus. Poin kelima, sekretaris dan anggota Pokja diminta hadir di Kejati Kalbar untuk diminta keterangan sebagai saksi untuk saya selaku tersangka yang sudah dalam penjara. Bahwa faktanya Dinas Pertanian telah menerbitkan surat resmi terkait penundaan kehadiran saksi anggota Pokja dengan alasan yang direkayasa, yaitu para saksi dinyatakan sedang tugas ke Kapuas Hulu dan surat itu telah diterima Kejati Kalbar. Kemudian Dinas mempersiapkan pengacara untuk pendampingan para saksi Pokja dalam pemberian keterangan tersebut. Karena Pokja itu merasa ada keganjilan, merasa ada tekanan, merasa ada arahan untuk pemberian keterangan. Bahkan kenapa harus sampai didampingi pengacara? Maka para saksi tersebut sepakat nekat datang memenuhi panggilan sesuai tanggal pemanggilan, mengabaikan surat dinas tentang penundaan pemeriksaan saksi. Nah, sampai jaksa yang memeriksa Pokja tersebut mengatakan, loh kok kalian datang? Ini kan ada surat bahwa kalian lagi tugas dinas. Cerita ini sudah jadi pembicara di warung kopi. Nah, apa maksudnya? Tuhan yang tahu tuh. Poin ke-6. 2 hari menjelang pembacaan tuntutan, itu datang rombongan hampir seluruh eselon 3 membesuk saya ke lapas. Mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya tanya. Bahwa bos sudah urus semua. Pak Adi nanti tuntutannya 1,5 tahun, putusan 1 tahun. Saya diam aja. Bukan saya senang. Saya tidak bersalah. Kemudian setelah rombongan itu pulang, satu orang kepala bidang, sekarang sudah almarhum, masuk kembali ke lapas. Alasannya lupa ngecing katanya. Mencari saya, tiba-tiba memeluk saya dan menangis. Demi Allah, dia berkata, Om, dia tuh manggil saya tuh Om. Om, semua itu bohong. Saya tahu Om tidak diurus. Uang itu untuk melindunginya Om. Jangan percaya. Dan dia cerita panjang lebar semuanya. Menyampaikan itu dengan menangis sambil memeluk saya. 2 hari kemudian ternyata benar. Dibacakan JPU tuntutan saya meledak. Artinya kalian, siapapun yang datang saat itu kepada saya, sudah berdusta kepada saya ataukah sudah dibohongi seseorang. Padahal kalian tahu, saya tidak pernah meminta diurus. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah meminta bantuan apapun. Tidak pernah menyusahkan satu orang pun di dinas. Beberapa hari kemudian orang itu mengatakan kepada saya, yang almarhum itu, bahwa dia dikucilkan di kantor karena dianggapnya pengkhianat. Itu omongan dia kepada saya. Kalian semua pejabat eselon 3 pada tahun 2016-2017 semua tahu tentang hal ini.
Semoga kalian memaafkan orang yang sudah almarhum tersebut. Poin ketujuh, saat saya bertemu dengan salah satu tersangka pihak swasta saat sidang di PN, dia mengatakan, Pak Adi jangan percaya dengan bos Bapak karena mereka yang sepakat merencanakan Pak Adi jadi tersangka. Kesepakatan itu terjadi di Hotel Transera. Ada dia. Dia kasih saya VCD berupa transkrip rekaman. Ini demi Tuhan saya buang. Demi Tuhan saya buang. Saya tidak percaya saat itu. Dan saya saat itu tidak mau hati saya kotor karena khawatirnya itu fitnah. Nah ini disclaimer. Memang dia sudah tidak ada, tapi itu benar terjadi pada saya, bersumpah untuk itu. Nah poin ke-8. Saat itu saya sudah beberapa hari jadi tersangka. Belum masuk penjara. Posisi saya di Jeruju, di depan pelabuhan. Tiba-tiba datang seorang ajudan menemui saya. Dia marah-marah, tidak manusiawi, tidak etis. Umurnya masih muda, menuduh saya membocorkan sesuatu rahasia karena katanya pihak Polda Kalbar tahu. Kemudian detik itu di depan dia, saya panggil semua kawan-kawan saya. Semua bersumpah tidak pernah bicara. Terus saya mikir, sudahlah saya ini tidak bersalah, tapi jadi tersangka. Bosnya enggak, kok saya disalahkan atas perbuatan jahat bosnya? Tidak ada etika sekali perempuan itu. Saya katakan, sampai detik ini pun saya jaga amanah dan saya jaga rahasia itu. Paham? Harusnya ditanya dari pihak mana yang menceritakan itu. Analisis silsilahnya. Itu aja kok susah. Jangan nyalahkan saya. Saya aja 99,9% tahu siapa yang bicara itu. Poin ke-9, itu pada Oktober 2017. Datang rombongan Eselon 3 membesuk di penjara. Menceritakan bahwa pada saat rapat staf, bos saya mengatakan bahwa keluarga saya marah-marah dengan si bos. Kemudian saya tanya kebenaran kepada keluarga saya. Apakah benar marah dengan bos? Dinyatakan itu bohong. Karena saya ditantang oleh seseorang dan ini masalah harga diri saya. Kemudian saya buat surat somasi kepada bos saya. Itu dalam penjara saya. Surat somasi sudah jadi. Pengacara untuk mendampingi saya pun sudah siap. Untungnya kemudian saya dinasihati almarhum sekretaris dinas. Akhirnya saya pun terima dengan ikhlas. Dan surat somasi itu saya berikan kepada almarhum. Tapi tidak untuk diserahkan kepada bos saya. Benar. Begini logikanya. Siapapun ya pasti gugup dan sensitif kalau jika mengetahui tiba-tiba saya masuk penjara. Ditambah pengacara saya waktu itu Bu Dewi minta tolong kepadanya untuk meminta beberapa data ke kantor. Karena Ibu Dewi merasa dicuekin oleh bos saya. Anehnya bos saya justru sengaja mendelegasikan kepada staf yang tidak berkompeten dan tidak memiliki sense of humor untuk urusan ini. Jadi makin runyam. Saat itu kan yang diminta oleh keluarga saya kan cuma 2. Satu, dukungan atas permohonan jaminan penangguhan penahanan, dan yang kedua meminta data-data terkait yang tersedia di kantor agar segera diserahkan karena mau mengajukan pra peradilan, dan data tersebut punya kopi berkas kok, tidak rumit. Ingat ya, tidak ada tuh kami meminta uang seperak pun ke dinas. Yang ada kebalikannya. Tapi yang saya sedih, cerita bohong itu mengapa diceritakan di depan staf dan orang lain? Apakah cerita hanya cari simpati? Dan akhir dari semua kejadian itu, tak lama kemudian justru saya dipaksa mengganti pengacara saya oleh bos saya. Dan tidak pernah mau mensupport usulan penangguhan penahanan. Dan data yang diminta sampai detik ini pun tidak pernah diserahkan. Jika kalian memang punya niat jahat dari awal untuk menjegal saya, tidak perlu mendramatisir, pura-pura sedih, pura-pura sibuk, tidak sempat menyiapkan data. Saya hanya bisa bilang, tak punya hati nurani kah kalian itu? Manusia tega, tidak tahu balas budi. Poin ke-10. Setelah saya berada di dalam penjara hampir 2 tahun, pada malam hari, saya tiba-tiba dikunci oleh salah seorang kawan dinas. Kemudian dia menyerahkan HP. Saya diminta bicara dengan bos saya via telepon. Intinya meminta, dan saya katakan saya dipaksa untuk bertanda tangan kwitansi atas satu hal bodoh. Kejahatan yang kalian lakukan yang saya tidak pernah tahu urusan itu. Sampai saya mengadu, menangis dengan KPLP, Lapas Kelas 2 Pontianak. Saya cerita, mengapa saya masih diganggu Pak. Hukuman yang saya hadapi itu 8 tahun akibat dari perbuatan mereka semua.
Dan saya meminta kepada KPLP bahwa saya tidak mau bertemu orang kantor di luar jam besuk. Tanya sama KPLP. Akhirnya perlahan saya yakin rencana jahat kepada saya itu nyata dan hanya saya tak habis pikir. Mengapa begitu tega dengan saya? Tetapi terpisahlah hati saya. Terlepas dari kasus ini. Siapapun mereka yang jahat kepada saya. Kalian telah berjasa dalam hidup saya. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih. Saya ingatkan, kematian di antara kita pasti terjadi. Jika kalian merasa bersalah, lebih baik minta maaf kepada saya dengan tulus dan mengakui perbuatan jahat itu. Akan saya maafkan. Karena bertaubat seperti apapun, Tuhan tidak akan memaafkan. Itu urusan antar umat manusia. Percayalah.